Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di seri dokumentasi Medayu Agung Surabaya bersama dengan saya Satria Pamungkas, tentunya anggota komunitas Sahabat Medayu. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wi Him Wi kembali, seperti biasa ya. Agenda rutin kita untuk ketemu dengan Pak Wi ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidupnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hari-hari beliau sebagai seorang wartawan trompet masyarakat. Seperti apa kisah awalnya, kemudian apa saja yang terjadi ketika beliau menjadi seorang wartawan di Harian Trompet Masyarakat. Nah, kita sapa dulu Pak Wi, apa kabar Pak Wi? Baik, sehat walafiat. Sehat walafiat. Saya senang sekali. Kita akan mulai dengan ini Pak Wi. Kita akan mulai dengan ini. Ini adalah, saya bacakan ya Pak Wi ya. Perguruan National Education Penyebar Pendidikan Pro Patria Yogyakarta Indonesia. Ijazah diberikan kepada Wi Him Wi. Ini ujian penghabisan dalam mata pelajaran ilmu jurnalistik atau Journalistics. Nih, silakan teman-teman bisa disaksikan. Kalau mampir ke sini nanti bisa ngelihat ijazahnya ini dipajang di Pigora. Ada fotonya Pak Wi juga waktu muda yang ini. Kenapa Pak Wi tertarik untuk menjadi seorang wartawan? Gini dah, saya tertarik wartawan tuh. Pertama karena rumah saya di depan itu kantor trompet masyarakat yang ini. Trompet masyarakat sudah ada, yaitu tahun 47, Pemanggilan Malang, yaitu di Jalan Arif Maulana. Saya dulu Arif Kocek Kidul. Baik. Dipimpin oleh seorang Tionghoa bernama Gui Poan. Dia sering bongkar orang-orang yang tidak cinta pemerintah Indonesia. Baik. Yang dipimpin oleh Bung Karno. Itu. Nah. Dan kalau datang, saya juga ikut ke tempat saya. Dia ngasih petua-petua kepada saya tentang seorang wartawan. Dari situlah saya tertarik jadi wartawan. Baik. Ya. Dan wartawan itu adalah ratu dunia. Ratu dunia Karena seorang wartawan itu ya selain tidak laku dengan segala pejabat, ya, yang salah pasti tulis sama dia. Baik. Dia punya moto, ya, motonya itu membawa suara kaum kecil, bebas dari segala pengaruh. Bebas dari segala pengaruh. Nah, itu. Ya. Jadi dia tidak mendukung satu partai. Tidak. Netral begitu Pak Wi ya. Ada orang yang mengatakan bahwa trompet itu pro PKI. Tidak pro PKI. Yang mana salah dipukul dengan dia. Sampai Gui Poan ini dijuluki orang nama Kepuan. Kepuan. Nah, Karena mukulan gitu maksudnya Pak Wi. ya. Karena mukul orang-orang salah. Baik. Terutama yang anti pemerintah, dipukul oleh dia. Anti. Baik. Tapi ini saya tertarik sama ini Pak Wi. Pak Wi kan kerja di situ berarti sejak tahun 62 tadi, sejak lulus ya Pak Wi ya. Ya. Nah, ini ada kenang-kenangan 5 tahun trompet masyarakat. Ini kenang-kenangan maksudnya bagaimana Pak Wi? Dilihat tahunnya 1947 sampai dengan 52. Apakah Jadi ini dia maksudnya peringatan? tiap tahun keluarkan buku peringatan. Oh gitu. 5 tahun sekali mesti keluarkan Buku peringatan. Buku peringatan. Untuk melihat pencapaian selama 5 tahun begitu ya Pak Wi. Dan di dalam buku peringatan itu, ya, semua golongan masuk. Semua golongan masuk. Tidak peduli golongan Tionghoa atau golongan bukan Tionghoa, ya, Baik. yang asli maupun dia asli, semua dimasuk ke dia. Baik. Dan Karena netral tadi itu ya Pak Wi. ya. Membawa suara kaum kecil. Nah, lama-lama itu trompet masyarakat karena banyak hal yang ditulis sama dia, terutama banyak musuhnya, yaitu orang-orang yang tidak jujur, musuh trompet masyarakat. Dan Gui Poan juga begitu, dipukul, diberi nama Kepuan itu.
Nah, dia terbitnya buku ini 5 tahun sekali. Baik, kalau buku peringatannya ya Pak Wi. Tapi kalau hariannya terbitnya setiap hari atau satu Setiap minggu? hari. Setiap hari. Harian pagi ya ini berarti ya, Pagi. Trompet Masyarakat Pak Wi. Ini yang saya pegang sekarang ini adalah 24 Februari tahun 1965. Cuman ini saja Pak Wi yang Ya, terselamatkan. tinggal ini. Tinggal ini berarti ya. Ada 2 eksemplar ini ya kalau kita lihat di sini. Yang satu ini di tahun 1960. Pada waktu itu harga ecarannya dijualnya Rp1,75 Pak Wi. Kalau sekarang kira-kira berapa itu Pak Wi? Waduh. Itu kalau lihat ya sulit dibayangkan. Sulit ya dibayangkan. Tapi Pak Wi masih ingat nggak gaji kerja di Trompet Masyarakat dulu berapa Pak Wi? Waktu itu. Masih ingat nggak? Ya ini harganya itu. Gajinya masih ingat nggak Pak Wi? Sudah lupa. Sudah lupa ya. Tapi apakah termasuk banyak pada waktu itu Pak Wi? Sudah. Tidak soal banyak sedikit ya. Tapi cita-citanya Trompet harus kita dukung. Baik. Apa itu cita-citanya Pak Wi? Cita-citanya membela kaum kecil bebas dari segala pengaruh. Baik. Berarti berita-berita yang ditampilkan rata-rata seputar apa ini Pak Wi? Dari Trompet Masyarakat. Membela negara dan membela rakyat. Ini saya buka boleh? Boleh. Kita lihat isi beritanya ya Pak Wi ya. Tapi di Trompet Masyarakat ini terbitnya secara nasional atau bagaimana Pak Wi? Nasional. Secara nasional. Pusatnya di Surabaya. Pusatnya di Surabaya. Tapi pada waktu itu Pak Wi yang di Malang atau di Surabaya? Di Surabaya. Oh di Surabaya. Baik. Wah banyak sekali. Ada berita Malang. Saya takut juga pegangnya, takut sobek ini, apalagi cuma 2 eksemplar yang kita punya ya. Jadi agak menakutkan. Waduh, ini beritanya ada sampai internasional juga Pak Wi. Karena ini ada berita pasukan laut Amerika Serikat siap menolong Guatemala dan juga Nicaragua. Oke, pemerintah tidak akan membiarkan koperasi bersaing bebas dengan usaha-usaha swasta. Dan di sini juga ada berita bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) Jatim itu dukung seruan Pangdam 8. Jangan takut, segala akan diatur oleh pemerintah semuanya. Baik. Ini ada berita mengenai Angkatan Muda dan Hari Depan Perfilman kita. Ini mengangkat isu tentang perfilman ya Pak Wi? Iya. Ada juga ini kolom olahraga, ada juga kolom iklan juga. Segalanya ada di tahun segini ya Pak Wi. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya datang ke Perpustakaan Medayu Agung, pasti akan melihat pajangan ini, ya, Harian Trompet Masyarakat ini adalah alma mater dari Pak Wi Him Hue. Nah, ini sekarang kalau kita lihat beliau kayaknya sedang mengenang Trompet Masyarakat ini ya, membaca satu persatu beritanya. Bagaimana Pak Wi? Dan Trompet Masyarakat ini tidak mau terima sogokan apa adanya. Trompet Masyarakat ditulis. Jadi tidak diperindah atau tidak dibungkus dengan kalimat-kalimat yang... Dan orang-orang bacaan banyak baca ini. Kelas tertinggi sampai yang rendah itu banyak membaca Trompet Masyarakat. Waduh. Jadi Pak Wi bangga sekali ya sebagai seorang wartawan Trompet Masyarakat ini ya. Sungguh-sungguh selalu trompetnya masyarakat. Trompetnya. Dan harian pagi. Trompet masyarakat. Saya boleh pinjam Pak Wi yang versi ini tahun 1965. Pada saat itu ini kan berarti mendekati penahanan Pak Wi pada waktu itu. Penahan, ya. Ya. 65. Saya sudah ditahan. Nah, karena dengan adanya pekerjaan Pak Wi sebagai seorang wartawan di Trompet Masyarakat ini, akhirnya beliau juga sempat mendapatkan tugas seperti mungkin kalau teman-teman sudah lihat di video-video kami yang sebelumnya, yaitu tugas untuk mewawancarai Presiden Soekarno. Dan itu akhirnya yang dianggap Pak Wi ini sebagai Soekarno sentris begitu ya. Dan akhirnya ditahan pada waktu itu. Nah, ini adalah 2 eksemplar yang tersisa dari
kepemilikan Pak Wi tentang Harian Trompet Masyarakat ini. Ini di tahun 1965. Kalau kita baca di sini sudah ada isu-isu tentang PKI dan sebagainya ya Pak Wi ya. Sudah ada. Baik. Apa itu Pak Wi yang dikeluarkan? Kemudian Mm-mm. waktu saya ditahan, ya, saya bebas, ya, karena tidak ada bukti kalau saya itu masuk order di bawahnya PKI. Ya, saya dapat KTP. KTP ini tetap saya dapat, ya, tapi ada ET-nya, ET adalah, ekstapol. Tapol adalah, Ekstapol. Jadi tetap saya diawasi. baik, Tapol adalah tahanan politik maksudnya begitu ya Pak Wi. Tahanan politik. Boleh saya pegang untuk saya tunjukkan ke teman-teman semuanya. KTP-nya Pak Wi yang ada ET-nya tadi itu. ET. Ya. Mana Pak? Ya, ini dia. Ini adalah bentuk KTP di tahun 1992 ini waktu itu 1990 berlaku sampai 1995 begini. Ini adalah KTP-nya. Ini juga. Nah, kalau yang ini dari tahun 1988. Pak Wi waktu itu bebas tahun berapa? 1978 ya Pak Wi? Ya, itu Jawa. Baik, Pak Wi bebas tahun 1978. Ini adalah KTP, tulisannya ada nomor KTP-nya, kemudian ada keterangan ET-nya di sini. Kalau teman-teman bisa lihat secara dekat, nanti akan kita berikan gambarnya yang jelas ya. ET alias ekstapol alias tahanan politik. Kalau sudah ada ET-nya, bagaimana Pak Wi? Tetap dapat pengawasan. Sampai sekarang? Sampai, nah, kemudian sekarang itu, Polda pernah ke sini lihat. Nah, karena ada daftarnya nama saya di Polda, kalau saya bekas wartawan Trompet Masyarakat. Itu. Nah, daftarnya saya ditanya, saya bilang ini adalah ilmu, semuanya ilmu sejarah, bukan milik partai, ilmu sejarah. Ya, dia bilang. Mungkin kalau teman-teman sekarang ya, ketika melihat koran, koleksi koran yang ada di rumah, begitu kita ngelihat tumpukan koran itu, ya udah koran aja gitu. Mungkin kita tidak akan memperdulikan ya Pak Wi ya. Tapi Pak Wi ini adalah orang yang sangat-sangat memahami betul bahwa itu suatu saat akan menjadi ilmu, akan menjadi sejarah, dan betul memang terjadi. Buktinya sekarang kita hari ini masih bisa membahas Harian Trompet Masyarakat dan menyaksikan langsung bentuk fisiknya yang dimiliki oleh Perpustakaan Berdaya Agung Surabaya. Jadi mulai sekarang ayo kita biasakan untuk mengarsipkan sesuatu yang kita miliki teman-teman semuanya. Barangkali di kedepan harinya ini bisa berguna untuk ilmu pengetahuan tentunya. Pak Wi, kemudian kan Pak Wi juga sempat mendapatkan surat ini, yang surat di bawah ini dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM. Apa isinya Pak Wi? Dia Mengatakan datang sini, tujuannya untuk membebaskan saya. Kalau saya dibebaskan oleh pemerintah. Ini ada Pak Wi, boleh saya bacakan ini Pak Wi? Ini. Apakah itu? Itu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima surat dari saudara tanggal 19 Juni 2015 perihal mohon bantuan. Pada intinya disampaikan bahwa saudara merupakan salah satu korban tahun 1965 yang pernah ditahan di Pulau Buru. Dan untuk memperoleh hak saudara sebagai korban pelanggaran HAM berat tahun 1965, saudara dapat menyampaikan permohonan bantuan medis dan psikososial kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sudah diatur dalam undang-undang, dan kemudian ini juga ada lagi nih. Tanggal 24 Juni 2011, Komnas HAM menerima pengaduan dari saudara Wi Him Hwi melalui surat. Di dalam surat dijelaskan bahwa pengadu meminta adanya rehabilitasi dan pengembalian haknya sebagai warga negara akibat tuduhan Soekarno sentris pada tahun 1965 sewaktu pengadu menjadi wartawan. Dan akhirnya ditahan dan diperiksa oleh kejaksaan, namun tidak pernah disidangkan dan juga tidak dibebaskan karena dianggap berbahaya. Iya. Tapi Pak Wi, pertanyaan saya adalah, pernah merasa menyesal tidak menjadi seorang wartawan? Karena pada akhirnya kan Pak Wi ditahan, menjadi ekstapol. Saya sama sekali tidak menyesal. Malah merasa bangga pada pengawasan ini.
Saya merasa bangga. Merasa bangga ya. Karena Pak Wi ini kan maksudnya melakukan hal yang Pak Wi sukai pada waktu itu, dan juga tuduhannya tidak pernah disidangkan bahkan ya Pak Wi. Baik, berarti Pak Wi tidak pernah menyesal dengan keputusan untuk menjadi seorang wartawan. Tapi dulu kalau misalnya Pak Wi tidak menjadi seorang wartawan, Pak Wi mau jadi apa? Tidak ada lain. Tujuan saya memang jadi wartawan. Dan itu saya tertarik jadi wartawan. Pertama karena diri saya, di dalam diri saya punya cita-cita bahwa wartawan itu adalah ratu dunia. Ratu dunia. Ratu dunia. Harus berani berjuang untuk itu. Karena itu perjuangan. Suatu perjuangan bagi saya. Baik, itu juga mungkin bisa menjadi semangat ya untuk teman-teman wartawan saat ini yang sedang berjuang di luar sana, bahwa wartawan itu ratu dunia ya Pak Wi. Pak Wi tidak pernah menyesal untuk menjadi seorang wartawan meskipun beliau sempat ditahan pada akhirnya, dan tulisan-tulisan beliau juga semuanya dirampas dan dibakar pada waktu itu. Pak Wi, terima kasih sudah sharing-sharing sama kita. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lain tentu saja ya. Pak Wi jangan bosan-bosan kalau gitu ketemu dengan saya. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita ada di medayu.agung. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen, share juga, nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel ini untuk mengetahui video-video terbaru yang kami upload. Terima kasih atas perhatiannya, kita akan ketemu di lain kesempatan. Saya Satria Pamungkas, terima kasih dan sampai jumpa.